Haleluya. Shalom semuanya. Kita bersyukur kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Bawa yang terbaik, pujian, sembah kita di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, Kau mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Oh, la 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 bayashi, ina la la ba la ba la la la, sha la 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 ba la ba la ba ya la la. Kau yang memerintah atas seluruh bumi.
Mekem Beshem Yahushua Hamashiach ya. Kita membahas 7 sangkakala ya. Di midras yang lalu sempat sudah kita bahas sedikit ya, daripada Kason atau Wahyu yang ke-8 sampai di ayat yang ke-9 ya. Sekarang lanjut 10 sampai 13. Terus nanti juga seperti yang saya ceritakan di midras yang lalu, langsung gitu. Apa pembelajarannya? Ya, kita ke Kason ya, pasal yang ke-8 mulai 10 ya. 10 sampai 12 dulu. Benci terhadap kebenaran ya, semua aturan dibolak-balik, siang jadi malam, malam jadi siang, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, pokok yang nggak karu-karuan semua. Ada yang menafsirkan begitu, tapi yang menarik bukan itu ya. Yang menarik kan di midras yang kemarin kan kita sudah ini ya, hujan es darah belerang, terus matahari jadi merah darah, bulan jadi ini. Poinnya bukan di situ, tetapi poin yang kita mau istilahnya mau pelajari di sini adalah ya memang zaman tuh nggak akan semakin baik, memang akan terjadinya semakin gelap, semakin buruk, semakin istilahnya uh, ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Tapi yang ya dan amin itu yang haleluya itu sebenarnya adalah bahwa tujuannya ini semua diizinkan tuh supaya umat manusia ini bertesufa kembali ya Yahweh Elohim. Tapi sayangnya kalau kita pelajari terus tuh malah responnya salah. Responnya tuh malah marah terhadap Samaim, malah memaki, malah istilahnya tuh malah menyalahkan gitu, malah menyerang gitu. Makanya kita lanjut ke 12-13 dikatakan ini. Malak yang keempat meniup sangkakalanya, lalu terhentamlah sepertiga dari matahari, bulan, dan bintang-bintang, sehingga sepertiga menjadi gelap, dan sepertiga siang menjadi tidak terang. Demikian juga sepertiga malam. Selanjutnya aku melihat mendengar malak yang terbang di cakrawala ya, di rakia itu, berseru suara nyaring, celaka, celaka. Celaka akan datang ke semua orang yang tinggal di Eretz, karena bunyi sangkakala ketiga malak yang tersisa akan segera meniup sangkakalanya. Jadi kan ini bencana semua isinya, tapi diberikan warning dulu. Marahiyakoti Bapak Ibu saudara-saudari, terserah Anda mau percaya bumi ini bulat bundar, bumi ini datar. Poinnya bukan di situ, tetapi poinnya yang ya dan amin itu bahwa memang ada cakrawala ya, ada rakia, ada tudung yang di atas ini. Dan bulan, bintang, matahari ini penerang-penerang cakrawala ini ada dipasang di situ. Jadi kalau Anda seperti punya kamar anak-anak, ya anak Anda tuh situ dilukis, kasih hiasan yang digantung mungkin pakai senar atau pakai kabel tuh bulan, bintang apa, terus pakai fosfor bisa nyala. Ya kurang lebih sebenarnya seperti itu sih. Itu malah gambaran yang sangat-sangat alkitabiah tentang bentuk dari yang asli planet-planet. Loh, nanti mungkin timbul perdebatan. Nah, terus yang didiscovery yang apa? Tunggu. Teori Johannes Kepler, teori Galileo tentang bahwa pusat dari semesta ini heliosentris ya, matahari. Itu teori. Ya, balik lagi itu bukan hukum loh. Belum dibuktikan. Sampai hari ini Elon Musk ngomong project mau ke Mars apa itu kan masih wacana. Roketnya belum ini sudah meledak. Project-project NASA yang ke bulan apa itu kan juga ya balik lagi gitu loh. Semua tuh teori. Semua perlu diuji, semua perlu di ini. Sekarang paling gampangnya, kalau Anda percaya bahwa uh, seperti teori-teori hitungan tuh yang mataharinya besar apa, terus Anda mau bilang bahwa dulu yang dikatakan gereja bahwa pusat dari ini tuh adalah ini ya etnosentris, artinya bahwa memang Earth pusat segalanya, kemudian Inca, Maya, Yahudi, kebudayaan Islam, kebudayaan apapun yang mengerti bahwa bumi datar.
terus Anda bantah, Anda berdebat, itu silakan suka-suka Anda, tapi saya nggak mau masuk ranah perdebatan. Kita masuk pada ranah Wa'emet Tiferet, keindahan, the beauty of the truth. Artinya gini loh, kalau Anda memahami pakai konsep itu, Anda nggak akan bisa tadi paham yang tadi itu secara literal. Karena sesungguhnya memang kenapa kok bisa itu ya, karena matahari itu lokal, makanya bisa jadi gelap, bisa hancur. Malah ada yang menggambarkan bahwa kenapa kok ada sepertiga naga menyeret sepertiga bintang. Ya karena sebenarnya penerang-penerangnya itu bintang-bintang seperti Capricorn, Virgo, Leo, Pisces, apa itu malak gitu. Memang malak, memang kerubim. Nanti akan saya munculkan gambarnya. Jadi jangan heran kalau bisa jadi gelap, apa gini terus nggak ada itu. Udahlah, poinnya bukan itu, bukan masalah modifikasi cuaca juga. Tapi maksudnya itu begini loh. Kejarlah Tiferet itu ya, the beauty of Wa'emet, kebenaran. Kenallah ya Yahweh Elohim sendiri. Tanya Ruah Elohim, tanya Ruah HaKodes yang benar ini mana. Saya harus belajar apa. Bahkan kalau Anda yang mau kuliah, mau masuk jurusan apa, mau sekolah apapun, tanya. Jangan mau dibodoh-bodohi, jangan cuma ngikut arus. Kowe nek cilik iki sinau sing pinter dadi dokter, dadi abri, dadi pengajar apa nanti supaya duit banyak. Jangan dikonsepkan anakmu dari kecil itu begitu, tapi pakailah sesuai dabar Elohim. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Artinya apa? Kedepannya tuh anakmu tuh destiny dari Yahweh Elohimnya disuruh seperti apa. Belajar dia suruh nanya. Punya komunikasi sama Ruah HaKodes, sama Ruah Elohim sendiri. Jangan ikut arus, jangan asal aja ikut apa kata orang gitu loh. Kan sudah seperti diajarkan ya konsepnya seperti kata Rasul Paulus. Asal ada makanan, pakaian, tempat tinggal, wis cukup, bersyukur. Tapi kalau kita sudah seperti itu, mau gonjang-ganjing zaman pun kita tidak gentar kok. Kita tidak takut, kita tidak jelungkup. Karena apa? Ya karena hidup kita itu tidak berpatokan pada hal-hal yang seperti dikejar oleh bangsa-bangsa. Itu kan sebenarnya awalnya doa Bapa kami itu kan Abinse Bersamaim itu kan di konsepnya kalau kita ngerti kitab Matius itu yang 7 itu kan tentang khawatir itu sebenarnya. Bahwa kita dipelihara oleh Bapa kita. Ya. Makanya kita akan lebih dalam ini yang di pasal 9 mulai 1 sampai 2 dulu ya. Malak yang kelima meniup sangkakalanya. Lalu aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit. Cakrawala tadi ke Eretz. Malak itu juga diberikan kunci jurang maut. Ketika ia membuka jurang maut itu, maka membumbunglah asap dari jurang seperti asap dari tungku yang besar. Maka matahari dan angkasa menjadi gelap karena asap dari jurang itu. Lah ya kalau nggak lokal nggak mungkin bisa. Dan asal juga kita semua tahu pada salah satu konsili hampir saja kitab Kason ini dibuang daripada apa? Kanonisasi. Karena dianggap satu terlalu Ibrani, terlalu banyak simbol atau alegoris, juga terlalu supernatural. Ingat yang saya pernah jabaran waktu lalu, kita mesti melihat sejarahnya bahwa Luther dan Calvin itu antisemit. Dulu gereja-gereja di Eropa itu banyak yang nggak suka yang berbau-bau Yahudi. Bahkan nggak sedikit yang dipersekusi. Makanya puncaknya Hitler itu orang Kristen. Dia maksa pendeta-pendeta tanda tangan fakta, boleh bantai Yahudi, terus dirampok hartanya. Jadi ini lingkaran setan. Karena ada persekusi Yahudi ini, maka pada abad, kalau saya nggak salah 16, 17, atau 18, keluarga Bilderberg, Freemason, itu dia ngangkat sumpah. Kalau dia mau menaklukkan orang-orang putih itu di bawah kakinya. Lah lahirlah Yahudi Kesarian Illuminati itu tadi ujung-ujungnya. Ya, lagi-lagi apa? Dendam, kepahitan, seperti yang dibahas di awal. Jadi lingkaran setan, muter aja nggak ini. Ini menyakiti ini menyakiti ini menyakiti ini, menyakiti ini, terus gitu terus. Ujungnya yang salah siapa? Salah Tuhan. Nah, ruwet kan? Ruwet. Ya karena itu nggak pernah nanya. Kalau konsep kita baru sebatas spiritualisasi agamis, organisasi, simbol-simbol, teologi, teori rusak, nggak kenal personal. Nggak siap loh ngadepi yang kayak begitu. Wahyu 9 ayat 3 sampai 11 atau Kason ya. Selanjutnya dari asap itu muncullah belalang-belalang ke permukaan Eretz. Dan kepada belalang-belalang itu diberikan kuasa seperti kalajengking yang berkuasa di bumi. Scorpio. Ada bandnya ya, Scorpion. Kepada belalang-belalang itu juga dipesankan agar mereka tidak merusak rumputan, tumbuh-tumbuhan hijau, atau pohonan di Eretz selain orang-orang, siapa saja yang tidak memiliki materai Elohim di dahinya.
Artinya apa? Artinya di zaman ini pun ada loh orang-orang pilihan, remnantnya masih ada loh. Nggak diangkat rapture seperti tafsiran beberapa hamba Tuhan ya. Tapi yang menarik gini, kalau kita bicara belalang, Scorpion, ingat tulah Mesir ya, ada belalang juga. Sama loh ya, diulang lagi atas Misraim. Mereka juga ditetapkan untuk tidak membunuh orang-orang itu, tetapi hanya menyiksa selama 5 bulan. Siksaan mereka seperti siksaan kalajengking ketika menyengat manusia. Pada masa itu manusia akan merindukan Thanatos atau maut atau meninggal, namun tidak mendapatkannya. Mereka ingin mati, namun kematian menjauh dari mereka. Adapun rupa-rupa belalang itu seperti kuda-kuda yang siap untuk berperang. Di atas kepala mereka seperti ada korona atau mahkota yang terbuat dari emas. Wajah mereka seperti wajah manusia. Mereka punya rambut seperti rambut wanita dan gigi mereka seperti gigi singa. Mereka punya breastplate ya, armor di dada itu terbuat dari besi. Oke, bunyi siap-siap mereka bunyi kereta-kereta yang ditarik, banyak kuda yang berpacu menuju peperangan. Bentar, tak bukain yang bahasa Inggrisnya ya. Karena ini menarik ini. Oke, sebentar. Wah, beneran deh. Kalau kita memahami begini itu kita akan dapat banyak pewahyuan yang baru. Dan kita tidak kesasar. Tidak akan istilahnya itu gentar juga. Oke. Nanti akan muncul di screen ya. Bedanya locus, grasshopper, apa itu ya. In those days people will seek death and they will not find it. They will desire to die and they will flee from them. The shape of the locusts were like horses prepared for war. On their head are something like golden crown. Kayak tadi bilang ya, corona. Corona itu mahkota artinya. And their faces were like people faces. They had hair like woman hair and their teeth were like those of lion. They had breastplate like the breastplate of iron. Sound of their wing like the sound of a chariot and of many horses rushing to war. They have tail like those of scorpions and sting, and their tail is their power to harm people for 5 months. They have over them a king as the angel of the abyss. His name in the Hebrew is Abaddon, and in the Greek he has name Apollyon. The first who is past. Look, there are still the who's coming after this. Haleluya. Kita nemukan tadi ada kata corona, ada Abaddon, ada Apollyon. Tapi yang lebih menarik lagi, ada yang menafsirkan ini itu sebagai virus. Ya, virus atau penyakit atau mutasi genetik. Maka kan dikatakan ada yang mirip singa, ada ke skorpion, ada lokusnya. Terlepas apapun nanti itu bentukmu, namamu, dan apa. Tapi yang saya ingin bagikan, biar Anda nggak gentar, nggak takut, karena kasih yang sempurna melenyapkan segala bentuk ketakutan. Kesaksian dari John Gillett. Virus itu dipegang di tangan. Gentlemen, para ilmuwan, ayo bawa mikroskop, apalah alat-alatmu tuh, lihat. Mati virusnya. Sembuhan real. Pernah sekali waktu Bapak John Gillett itu udah capek menumpangi tangan yang sembuh. Dia transfer itu urapan kepada pohon, sehingga setiap orang yang menyentuh pohon itu, orang-orang Afrika itu sembuh. Dan hari ini kita lihat Pak Alp Lukau yang terima warisan dan legasinya itu di Afrika Selatan juga lakukan banyak mujizat. Ada yang instan sembuh, buta melihat, bola matanya nggak ada tumbuh, lumpuh berjalan, kanker sembuh, dan lain sebagainya. Jadi miracle yang real bukan nggak ada. Antivirus, antibakteri, penyakit apapun, mujizat itu ada. So please, jangan batasi Elohim. Jangan kalahkan dia dengan ketakutanmu. Tapi engkau mulailah declare, engkau mulai memperkatakan, engkau mulai menciptakan realitinya. Realitinya Elohim itu. Saya pernah bahas tentang God's reality ini. Saya mau mengulang sedikit. Kalau Anda nanya mujizat kok nggak terjadi, kenapa? Ya karena realita Anda masih realita dunia ini. Pernah nggak Anda ngalami seperti yang dikatakan Pak Benny Hinn? Roh Kudus, Ruah Elohim lebih nyata dari marmer, dari lantai yang kau injak, dari pakaian yang kau kenakan, dari udara yang kau hirup. Banyaknya kan enggak. Banyaknya walaupun menyanyi berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, tapi kan teori. Cuman sekedar pepesan kosong, nyanyi nggak ada isinya.
atau mungkin urapilah kami dengan minyak baru. Tapi Anda nggak memaknainya benar-benar, ya. Banyak yang nggak ngalami, banyak yang bingung gitu loh. Ya karena nggak pernah ngalami, ya susah ya. Emang kalau ngomong nggak ngalamin, contoh rawon, jelasin rawon ke bule piye cara, nah, bingung. Paling gampang, bule ini dijak makan rawon, duh enak kan, black soup, enak, iya enak, iya karena mengalami gitu, karena langsung merasakan. Tapi kalau orang istilahnya ya nggak pernah merasakan, mau mbok ceritanya kayak apa modelnya ya bingung-bingung tok dia. Loh kok kayak gini ya? Saya bisa cerita gini kenapa? Nah, karena mengalami kan reality. Melihat kesembuhan real sering. Sering benar-benar sering. Membangkitkan orang mati pernah. Tapi ya dulu waktu itu jadi saya nggak mau aja diliput media. Buat apa jadi terkenal? Bukan jaminan kok. Saya kan pernah bahas di lain kesempatan yang mati ya. Kita Matius 7, 21, 23. Yang buat-buat mujizat, yang dahsyat-dahsyat, yang KKR kelas stadion, yang real itu. Nyalang kau dari hadapanku para pembuat kejahatan. Serem. Jadi ya itu ya, artinya gini loh. Artinya makanya kalau kita ini tidak pernah ngalami realitasnya samain, kita nggak akan kenal yang namanya ahava. Karena dari awal sampai akhir pesannya itu selalu kasih. Ini saya bacakan ya. 2 John verse 9 to 12. Whosoever transgress and abide not in the doctrine of Messiah hath not Yeshua HaMashiach. He that abide in the doctrine of Messiah, he hath both the Father and the Son. Loh, jadi kalau yang sudah menerima kasihnya, yaitu Yeshua Mashiach Mesia, dia akan menerima keduanya, baik Bapa maupun Putra. Bapa, Putra, Ruh HaKudus yang di dalam sini, bukan yang di luar. Kita kan seringkali dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, teori, nggak ngalami real. Kasihnya nggak ada. Duit dipinjem nggak balik, dendamnya bisa 10 tahun, 15 tahun ngomel. Gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan, gak pelayanan-pelayanan. Ruwet. Tapi ya kenyataannya begitu. Saya lanjut. If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him peace. For he that bid him peace is a partaker of his evil deed. Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink, but I trust to come to you, speak face to face, that our joy may be full. Children of the elect, sister greet thee. Amin. Maksudnya sister besarnya siapa? Ya Bunda Maria ya. Jadi waktu Yeshua Mashiach disalibkan, ibu jasmaninya itu Bunda Maria dititipkan pada Rasul Yohanan. Nah, ini bicara apa ya? Kasih sejati. Atmosfernya dari awal itu kan saya sudah bilang bahwa ya ini memang selalu bicaranya tuh ahava. Bicaranya kasih. Tidak ada dendam, tidak ada itu. Walaupun mungkin secara kandung bukan kandung, tapi di dalam Yeshua HaMashiach itu bicara kasih. Kita kan gagal, mau nyanyi lagu kasih kau dengan kasih Tuhan, tapi kan ujung-ujungnya ya itu tadi sih, dendam ya dendam. Mau ngasih berkati aja pakai acara utang, dibungain pula. Nanti yang lebih parah, yang utang lebih galak daripada yang diutangi, lah ya susah. Ya gimana? Kenyataannya kekristenan hari ini begitu ya. Yang karya Ibrani kayaknya sama aja. Percaya saya deh. Mau lu Yahudi, Ibrani, mau lu Kristen, mau lu Muslim, tapi kayaknya realita ya tetap agama jadi agama. Nggak tahu, mungkin strateginya Illuminati kali ya, biar dibuat tidak membahayakan, dibikin unyu-unyu, lucu-lucu ya biar dijadiin agamis semua gitu. Ya semoga saya salah gitu. Tapi kan kenyataannya begitu ya. Ini serem sih. Maksudnya serem tuh gini loh. Mana ya saya mau ngomongnya ya. Jadi kalau kita nggak ngalami personal, kita nggak
jadi benar-benar Elohim ini nyata, mungkin susah untuk kita ini boleh kenal dia face to face. Mungkin akhirnya kita ini hanya akan hanya akan saling menyalahkan, saling menghakimi. Oke, Lukas 12 ya, ini the message ya. Jadi Anda nanti jangan heran, ini Bapak ini pakai terjemahan apa maneh iki. Anyar maneh. Ya enggak, karena apa ya? Kalau kita cuman terbatas artinya tuh letter luck tapi tanpa mendapat pemaknaannya, spiritualis kita nggak berkembang. Lebih dari itu, kita akan jadi bukan Farisi lagi, lebih jelek dari Farisi. Tapi kita merasanya sekali selamat tetap selamat. Gawat tuh Bapak Ibu Saudara. Beneran gawat. Karena ya Anda tidak pernah selamat, tapi Anda merasa selamat. Oke, sebelum saya dongeng ngalor ngidul, baca dulu. Lukas 12, ini dari The Message ya. Judulnya aja serem. Can't hide behind a religious mask. Anda tidak bisa bersembunyi di balik topeng-topeng religius. By this time the crowd unwieldy and stepping on each other's toes, number into the thousand. But Yeshua Messiah primary concern was his disciple. He said to them, wash yourself carefully so you don't get contaminated with Pharisee yeast, Pharisee phoniness. You can keep your true self hidden forever. Before long you will be exposed. You can hide behind a religious mask forever. Sooner or later, the mask will slip and your true face will be known. You can whisper one thing in private and preach the opposite in public. The day is coming on those whisper will be repeated all over the town. Jadi istilahnya Anda tidak bisa pakai topeng terus-terusan, capek. Sewaktu-waktu apa yang kau rahasiakan tempat-tempat tersembunyi nanti ya kebongkar di umum. Kurang lebih ngomong gitulah Yesus Masih. I'm speaking to you as a dear friend. Don't be bluffed into silence or insincerity by threats of religious bullies. True, they can kill you. But then what can they do? There's nothing they can do to your soul, your core being. Save your fear of God, who hold your entire life, body and soul. Ini said. Jadi lebih baik ketakutanmu itu jangan untuk takut pada Yahweh Elohim. Daripada engkau takut daripada manusia yang cuman sering pakai topeng, yang sering penuh munafik, tapi lu ada apa-apa, lu tambah dijungkrak. Intinya ngomongnya kayak gitulah. Sampai diomong gini ya, ayat 67. What's the price of 2 or 3 pet canaries? Some loose change, right? But God never overlooked a single one. And he pays even greater attention to you, down to the last detail. Even numbering the hairs on your head. So, don't be intimidated by all this bully talk. You're worth more than 1 million canaries. Jadi, ya burung gereja ya, dan zaman itu di pasar tuh dijual harga berapa sih sekarang? Berapa ribu gitu kan. Itu tuh berharga bagi Elohim. Nah, apalagi hidupmu. Rambut di kepalamu saja dia hitung. Ini loh realitasnya. Pernah mikir nggak sih secanggih apa Elohim kita? Sampai yang namanya rambut, itu dia bisa hitung. Malah mungkin saya ngomong mungkin bukan rambut manusia lagi, rambutnya doggy, cat, fury animal dihitung semua loh. Boro-boro ngitung gitu ya. Kadang kita ngitung duit apa aja kembalian bisa salah. Ya enggak? Jadi hidup kita ini udah diperhatikan. Nah, kalau sampai ada absintus apa tadi ya Abaddon, Apollyon diizinkan ini. Itu berarti karena manusia degil sekali, tegar tengkuk sekali, jahat sekali, enggak mau bertobat. Udah capek Elohim, maka diizinkan. Sampai dibilang kan tadi ada malaknya si burung bilang, celaka ini berlalu, masih ada 2 lagi. Sama ndableke kebangetan. Ndak ada pertobatan wis sembuh maneh piye. Saya tak lanjutin sithik ya, mari gini selesai nih. Karena kalau enggak yang tentang Mas ini nanti hilang lagi, ya. Among the people you meet, and the Son of Man will stand up for you before all God's angel.
But if you pretend you don't know me, do you think I will defend you before God's angel? Ya Yesus Hamazah lagi mau ngomong, wis lah soal kemunafikan kamu ya podo. Lek kamu mek ngomong-ngomong mbek aku, kamu muridku apa, tapi giliran kamu persekusi terus kamu mengkhianati kabeh. Ya sebenarnya ngomong kasar sih bukan cuma Yuda yang jatuh. Simon Petrus juga sampai berkokok 3 kali kan dia berkhianat juga kan. Ya sekarang sing beres. Mungkin cuma Yohanan ya. Karena Yohanan kan membawa waktu itu 2 ya, Mary Magdalene, juga Bunda Maria kan disalib itu. Ya balik lagi, God of second chance. Tetap dikasih kasih karunia, tetap dikasih kesempatan untuk berubah. Makanya sampai dikenal Pope yang pertama atau Paus pertama kan Santo Petrus kan. Ya udah, itulah Elohim kita penuh kasih kok emang. If you badmouth the Son of Man out of misunderstanding or ignorance, that can be overlooked. But if you are knowingly attacking God Himself, taking aim at the Holy Spirit, that won't be overlooked. Ya kenapa? Karena Ruah Elohim atau Roh Kudus itu kan nefes, ruah. Balik lagi yang saya sering bahas ya, Beresit 6. Umurnya kan 120 tahun saja. Itu selama kita masih bernafas, punya nafas, setiap kita ada Roh Kudusnya. Nah kalau itu didukakan maksudnya apa? Sampai engkau nafasmu habis, sampai engkau meninggal, engkau masih tegar tengkuk, ya lu terhilang, gagal kesempatan itu. When they drag you into their meeting places or into police court or before judges, don't worry about defending yourself. What you will say, how you will say it, the right word will be there. The Holy Spirit will give you the right words when the time comes. Ini kan lagi bicara gini, gak usah takut aniaya. Bahkan kan Yesus Hamazah sudah istilahnya mempropesi tentang bahwa murid-muridnya atau Talmidimnya itu akan mengalami aniaya daripada umat Jewish maupun orang Roma gitu. Tapi tidak usah takut karena disertai, bahkan setiap kata yang keluar itu dari Ruah Elohim. Lah ini loh realitasnya itu jadi nyata. Lah kalau Anda panggilan menjadi martir, marturia itu aja belum paham, boro-boro gitu. Listriknya nggak ada, nggak bisa ngecas HP, mungkin sudah stres, maki-maki apa gini. AC gereja kurang dingin, protes apa. Ya realitasmu cuma sampai sebatas itu. Tapi kalau engkau mengalami realitas Elohim yang nyata, Anda cuma satu aja perintah dari Yesus. Abraham pergi, tinggalkan Ur Kasdim yang kalau sekarang mungkin kota New York, pergi of middle of nowhere, mungkin di tengah gunung, di jonggol, apa mungkin di tengah benjeng gitu ya, atau di tengah laut, apa Krakatau nggak jelas itu, ya pergi, nurut. Sekarang bilang, wah strip, schizophrenic gitu kan, ngayal, halu kan gitu bahasa kerennya. Tapi itulah God reality. Ketika dabar Elohim itu, remah itu menjadi nyata, mujizat terjadi. Karena Anda ngalami, benar-benar ngalami Shekinah itu, kuasa dari hadirat itu. Dan itu yang buat mujizat itu terjadi nyata. Oke, saya udah bahas terlalu dalam, terlalu ini nanti pusing semua. Mungkin cukup sekian, tapi perenungan aja lah. Alami ahava itu personal. Alami dia personal, bukan dari kata orang. Bukan karena makelar, tapi benar hidupmu memancarkan ahava, hatikva, dan imunah. Faith, hope, love itu nyata. Maka mujizat itu bukan rutinitas. Mujizat itu pasti terjadi nyata. Bahkan 1000 boleh rebah di kiri, 10.000 di kanan, tapi tetap kita percaya, tetap kita tergoncangkan, mau virus, kemudian penyakit, krisis ekonomi, mau ada monster, ada GMO, ada mutan, apapun tidak pernah takut, karena kita menjadi beyond human. Karena Bapa, Putra, Roh Kudusnya di dalam kita, dan itu mengalir keluar. Haleluya. So that the gift in every prophet is given that gift.